Peran dan kepentingan Malaikat Jibril dengan manusia. Malaikat Jibril adalah salah satu malaikat utama yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memegang peranan vital dalam sejarah hubungan antara Allah dengan manusia. Beliau dikenal dengan julukan Ruhul Kudus atau Roh yang Suci, dan Ar-Ruhul Amin atau Roh yang Terpercaya. Kepentingannya bagi manusia, baik di masa kenabian maupun setelahnya, sangat mendasar dalam ajaran Islam. Pertama, penyampai wahyu sejak zaman dahulu. Kepentingan paling mendasar dari Malaikat Jibril adalah sebagai perantara penyampai wahyu, firman, dan syariat Allah kepada para nabi dan rasul, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman mengenai fungsi utama Jibril dalam menurunkan Al-Quran. Artinya, katakanlah Muhammad barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkannya, Al-Quran, ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah 97 dan juga julukan beliau sebagai Ruhul Amin. Artinya, dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin yaitu Jibril. Quran Surat Asy-Syu'ara 193 kepentingan ini menegaskan bahwa Jibril adalah penghubung utama antara kehendak ilahi dan petunjuk untuk kemaslahatan hidup manusia di dunia. Kedua, peran sebagai pengajar agama yang dikenal dengan istilah Hadits Jibril. Meskipun tugas penyampaian wahyu telah selesai dengan wafatnya Nabi Muhammad, Jibril memiliki kepentingan mendidik dan mengajarkan dasar-dasar agama yaitu Islam, iman, dan ihsan kepada umat manusia melalui Rasulullah. Hadits yang sangat terkenal yang menjelaskan hal ini adalah Hadits Jibril, di mana Jibril datang dalam rupa seorang laki-laki untuk bertanya kepada Nabi Muhammad tentang Islam, iman, dan ihsan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ia berkata, kemudian lelaki itu segera pergi. Aku pun terdiam. Sehingga Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau, siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Hadits riwayat Muslim nomor hadits 8. Kepentingan Jibril di sini adalah untuk menetapkan dan mengajarkan pondasi agama kepada para sahabat, yang kemudian diwariskan kepada seluruh umat manusia. Ketiga, peran dalam bantuan dan dukungan bagi orang beriman. Malaikat Jibril juga memiliki peran yang berhubungan dengan pertolongan dan dukungan bagi orang-orang mukmin, terutama nabi dan rasul, sejak masa lalu hingga masa kini. Allah menegaskan bahwa Jibril adalah pelindung bagi Nabi Muhammad bersama orang-orang mukmin yang saleh. Artinya, dan jika kamu berdua istri-istri Nabi saling membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya dan demikian pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik, dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Quran Surat At-Tahrim 4. Meskipun zaman kenabian telah berakhir, beberapa riwayat hadits menyebutkan tugas Jibril lainnya yang berlanjut hingga kini, seperti mengatur angin dan bala tentara atas izin Allah, terkait dengan penegakan keadilan dan pertolongan. Hadir dalam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan untuk membawa rahmat, keberkahan, dan urusan dari Allah kepada dunia. Keempat, peran sebagai peringatan dan pesan moral. Jibril pernah datang kepadaku seraya berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi mayit. Cintailah siapa saja yang engkau senangi. Sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Beramallah semaumu. Sesungguhnya engkau akan menuai balasannya. Riwayat Al-Hakim. Disahihkan oleh Al-Albani.